Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin, anak-anakku semua, jamaah Masjid At-Taqwa kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta yang insya Allah semua dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki malam ketiga dari Ramadan kita, dan insya Allah kita akan sampai di akhir Ramadan nanti dan kita melaksanakan Syawal, dan setelah itu kita berdoa mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Hadirin wa hadirat, malam ini saya bertukar jadwal dengan Mas Menteri kita, Profesor Abdul Mukti, karena beliau ada acara lain. Saya seharusnya tanggal 27 Februari maju ke 20 malam ini. Hadirin, ujung dari puasa kita adalah takwa. Kita semua sudah tahu, surat Al-Baqarah sudah sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung dari puasa kita adalah takwa. Maka puasa itu, sebagaimana tema yang akan saya sampaikan malam ini, tidak lain adalah salah satu upaya yang paling intensif dalam memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada pertanyaan, siapa sih orang yang bertakwa itu? Ma huwa taqwa. Orang yang bertakwa itu dijelaskan dalam sejumlah ayat surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Dan ada satu hal yang sangat penting di ayat lain, Allah menjelaskan bahwa orang takwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dara, yaitu orang-orang yang menafkahkan rezekinya, sebagian rezekinya pada saat lapang maupun dalam keadaan sempit. Hadirin wa hadirat, pada bulan lalu kita mendengar kabar menyedihkan, seorang anak bunuh diri karena tidak mampu ibunya menyiapkan alat-alat sekolah. 2 pekan sebelumnya juga terdengar kabar ada ibu yang menggantung anaknya, lalu dia pun meninggal dalam keadaan bunuh diri, menggantungkan diri. Ini 2 peristiwa memang bukan di Cirende, bukan di kampung kita. Peristiwa itu ada jauh di timur sana. Tetapi apa refleksi kita sebagai orang bertakwa terhadap peristiwa itu? Ini menandakan bahwa yang namanya tanggung jawab kita sebagai orang bertakwa terhadap lingkungan itu perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan. Kalau sampai peristiwa itu ada di kampung kita di Cirende, maka percuma kita punya Masjid At-Taqwa Cirende kampus UMJ ini. Percuma kita punya RT RW, lurah, camat, wali kota, sampai ada warganya bunuh diri karena kelaparan dan tidak bisa membiayai pendidikan. Maka di situ tampak bahwa institusi kesejahteraan masyarakat tidak berlangsung, baik itu institusi sosial, institusi pemerintah,
termasuk institusi agama. Karena apa? Karena jauh dari semangat pesan Rasulullah bahwa kita harus memastikan lingkungan kita, putaran 40 rumah itu, tidak boleh ada yang kelaparan. Jika ada yang kelaparan, maka umat Islam di situ semua bertanggung jawab. Sayyidina Umar itu selalu keliling kampung untuk memastikan bahwa tidak ada warganya yang kelaparan. Kampung orang-orang yang bertakwa adalah kampung di mana terjadi kehidupan yang layak, kehidupan yang dipenuhi dengan semangat saling membantu, semangat saling menolong, sebagaimana teologi Al-Ma'un yang diajarkan oleh Kanjeng Kiai Dahlan. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat dibilang celaka. Jadi bisa aja kita ini menjadi orang-orang yang celaka walaupun kita sholat. Alladzina hum, orang-orang yang celaka itu adalah alladzina, kok saya bisa jadi lupa ya. Alladzina an sholatihim sahun, alladzina yura'una wa yamna'unal ma'un. Arat air arau aita itu kita hafal semua sebetulnya, ini hilang aja nih ya, karena Bapak dari pagi belum makan gitu jadi hilang. Orang-orang yang celakai sholatnya itu adalah yang tidak memberi makan orang fakir miskin dan tidak mau membantu orang miskin. Jadi sholat itu sebetulnya adalah perintah yang nomor satu, tapi masih perintah nomor satu karena sholat dianggap sebagai tiang agama. Ya, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Tapi udah mendirikan tiang itu masih disebut sebagai orang yang celaka. Maka Kiai Dahlan mengajarkan Al-Ma'un ini berbulan-bulan, 7 bulan menurut sejarah. Ya. Ketika seorang santrinya bertanya, kok nggak pindah-pindah Yai? Kalian betul-betul sudah paham? Kalau sudah paham, apakah di rumah kalian ada anak yatim yang dipelihara? Apakah ada orang miskin yang dibiayai? Maka sebagai keluarga yang takwa, mari kita membiasakan setiap tahun ada orang yang tidak mampu yang kita biayai pendidikannya sampai selesai sebagai orang tua asuh. Setiap bulan jangan lupa sisihkan, ada yang 2,5%, ada yang 5%. Ya. Kalau di pimpinan wilayah Muhammadiyah itu honor-honor kalau diterima dipotong 5%. Ya. Disalurkan melalui Lazismu PWM DKI Jakarta. Tujuannya apa? Bila ada orang membutuhkan, betul-betul membutuhkan, keluarkan dari situ. Ya. Di masjid ini juga pasti ada pengelolaan zakat, infak, sedekah. Kita juga punya Lazismu di UMJ. Ya. Itu yang pertama, orang yang tidak boleh lapar. Yang kedua, tidak boleh ada siswa yang terputus kuliahnya karena nggak punya uang. Saya bersyukur Lazismu UMJ ini saya tahu karena pernah ada di dalam lingkungan itu ya. Setiap tahun selalu memberikan bantuan biaya kuliah pada mahasiswa yang tidak mampu. Ya. Itu adalah ciri dari orang yang bertakwa. Dan kalau ini dilakukan dengan baik, maka UMJ menjadi kampus yang bertakwa. Bagaimana dengan institusi negara? Undang-Undang nomor 2 tahun 2003 tentang kesejahteraan anak itu memang menyebut bahwa kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat. Artinya di situ negara. Maka institusi pemerintah pun jika pejabatnya adalah orang bertakwa,
tidak akan terlewat ada orang bunuh diri karena tidak bisa makan. Dan ada peristiwa yang juga mengenaskan, seorang nenek dihukum karena mencuri sepotong singkong. Tapi hakimnya itu luar biasa. Ini saya betul-betul terperangah dan memberi apresiasi pada Pak Hakim itu ya. Ketika diputuskan bahwa nenek bersalah karena mencuri sepotong singkong, maka nenek dihukum denda 500.000, subsidi kurungan sekian bulan. Itu nenek menangis ya. Pasti menangis ya. Tapi Pak Hakim dengan sangat piawai mengatakan, dan itu saya kira hakim yang bertakwa itu. Beliau mengatakan, karena saudara-saudara di sini semua nonton banyak membiarkan orang miskin mencuri, maka kalian semua saya hukum masing-masing 100.000. Dan dia buka topinya untuk mengumpulkan uang itu. Ya. Si nenek membayar denda 500.000, terbebas dari penjara, dan mendapatkan uang dari kepiawaian, ketakwaan hakim tersebut. Hukumnya memang tidak boleh mencuri, tetapi si nenek mencuri bukan karena mau kaya. Si nenek mencuri sekedar untuk mengisi perutnya supaya bisa bertahan hidup. Nah, dalam posisi seperti inilah institusi negara harus mempertimbangkan rasa keadilan. Ada cerita lain, seorang lurah, ada maling tertangkap, digebuki orang kampung, tapi Pak Lurah mengatakan jangan digebuki, dibawa ke kantornya. Ketika ditanya, kenapa Bapak mencuri? Warganya juga, dia katakan, anak saya belum makan, istri saya belum makan. Bapak udah makan? Belum makan juga. Dikasih makan, lalu dikasih uang suruh pulang. Warga protes itu. Tapi kata Pak Lurah, dia mencuri bukan karena pengen kaya. Dia mencuri bukan karena pengen berlimpah harta. Maka kita wajib untuk membebaskan dia, bahkan kita wajib memberi makan, karena itu tanggung jawab kita. Inilah lurah yang bertakwa. Oleh karenanya puasa kita ini melatih untuk bagaimana merasakan penderitaan. Lapar itu nggak enak, ya. Lapar itu menderita. Maka ketika kita merasakan, kita berkontemplasi, merenung, disinilah sebetulnya latihan yang sesungguhnya tentang bagaimana kita merasakan penderitaan orang lain. Puasa membuat kita semakin peka. Pada saat tidak puasa juga harus peka, ya. Tapi di bulan puasa, kepekaan kita, solidaritas kita itu semakin meningkat. Nah, oleh karenanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin, saya mengajak hadirin semua, terutama saya sendiri, untuk terus meningkatkan semangat kebaikan kita. Dan bersyukur kita memiliki tokoh-tokoh panutan yang bisa kita tiru dalam berbagai macam organisasi. Di Muhammadiyah kita melihat bagaimana warganya, anggotanya begitu khusyuk di dalam menata kelola berbagai macam aktivitas kebaikan melalui rumah sakit, melalui panti asuhan, melalui sekolah, melalui perguruan tinggi, melalui berbagai macam institusi agama yang membuat warga Muhammadiyah tidak boleh ada yang menderita. Di samping warga yang juga bukan Muhammadiyah, termasuk warga yang non-muslim. Dalam bidang pendidikan misalnya, di Nusa Tenggara Timur, Kupang, itu ada Universitas Muhammadiyah Kupang. 60% mahasiswanya non-muslim, Kristen, ya, Katolik, ya, 60%. Tapi kalau sudah menyanyi lagu Sang Surya,
Sang surya tetap bersinar. Lebih bagus suara mereka karena biasa nyanyi di gereja ya. Sementara mahasiswa kita yang biasa suaranya biasa aja, datar gitu ya. Tapi apa yang dikatakan, apa yang saya katakan, bersama Muhammadiyah kita membangun peradaban bangsa, bangsa yang sejahtera, bangsa yang bertakwa, bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tidak memandang apakah saudara kita itu beragama Islam atau bukan. Nah, dalam konteks Islam tapi bukan Muhammadiyah, apalagi tetap kita berikan santunan ya, bila memang membutuhkan. Nah, oleh karenanya pesan takwa di dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara, benar-benar kita laksanakan. Ketika uang kita banyak, bersedekahlah dengan banyak. Ketika uang sedikit, bersedekahlah secukupnya. Dan takaran untuk menyebut ketakwaan itu tidak dilihat dari jumlah, tapi bagaimana keikhlasannya. Sehingga kita berdoa mudah-mudahan tidak ada lagi kasus di mana ada anak memilih bunuh diri karena memikul beban orang dewasa yang tidak mampu menyiapkan alat-alat sekolahnya. Tidak ada ibu yang membunuh anaknya karena begitu sayang sebetulnya, karena tidak ingin anaknya kelaparan. Daripada laparnya sudah lebih bagus menghadap Tuhan saja. Itu pikiran pendek yang dalam bahasa sosiologi disebut fatalistic society, hopeless, yang sudah tidak punya harapan. Maka kita sebagai orang bertakwa, sebagai orang beriman, selalulah berharap pada Allah ya. Selalu menggantungkan persoalan kita pada Allah, berdoa pada Allah, dan kita sebagai hambanya yang mempunyai rizki yang cukup, yang diberikan rizki oleh Allah, sisihkanlah sebagian rizki itu untuk saudara-saudara kita. Bab zakat perlu terus digalakan, karena zakat itu sejajar dengan sholat. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan ketika di Taif, beliau mengatakan kalau ada orang yang sholat tidak zakat, itu hakikatnya sama dia dengan tidak sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga di bulan Ramadan ini kita semakin meningkat ketakwaan kita dan semakin berbahagia, semakin gembira menyambut Ramadan ini. Kita isi dengan berbagai macam kegiatan kebaikan, dan insya Allah kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Nasrul minallah wa fatum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.